Ya, baiklah, sudah siap ini Pak Haji? Alhamdulillah Bu sudah. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini hari Rabu, tanggal 2 ya, 2 November, untuk tahap terakhir dari sit-in PPI aksi kedua ya. Nah, mudah-mudahan yang terakhir ini yang terbaik, meskipun semuanya terbaik, itu kan satu, tapi karena banyak ya terbaik semua ya. Nah, untuk persiapan saya kira sudah cukup siap. Silakan nyamankan diri, tenang, sehingga tidak ada poin-poin, tidak ada tahapan-tahapan yang terlewati. Ya, pelan-pelan tapi sukses. Ya, Pak Haji nggak usah kemprungsung. Ini bahasa Indonesianya apa? Buru-buru. Tetap tenang begitu ya. Baik, ini sampai pukul berapa? Ini baru 10.45, akan selesai pukul 12 lebih berapa jadinya Pak Haji? 40 berapa? 12 lebih 10 Bu. Oh, 12 lebih 10. Ya, nanti jangan lupa setelah Pak Haji menutup mengulang kolaborasi akhir untuk Bu Diah ya. Nggih. Baik. Ada tambahan dari Bu Umilin? Ya, hanya ini aja Bu, memberikan semangat pada Pak Haji saja, mudah-mudahan tetap tenang dan sukses gitu aja. Iya, Pak Haji. Teman-teman sudah mendukung ini ya, banyak yang mendukung, support, untuk mendukung. Ya. Baik, kita buka bersama dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT memberikan kemudahan, kelancaran, dan tentu saja kesuksesan. Amin, amin. Disilakan, Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di kelas 12 MIPA 2, di mana pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan teks cerita sejarah. Nah, ini sudah masuk ke dalam bab yang ketiga, di mana itu teks editorial. Sudah siap? Nah, sebelumnya Pak Guru mau bertanya, adakah yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Taufik. Kemudian? Nah, ya. Nanti seperti biasa, Pak Guru menggunakan template Canva untuk melakukan presensi, ya. Untuk melakukan presensi kalian. Jadi semuanya ada di situ, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, lanjut saja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyeleksi ragam informasi dalam teks editorial. Nah, adapun indikatornya, yang pertama itu menentukan isu aktual dari berbagai media informasi, baik cetak, elektronik, maupun internet. Dan yang kedua, menyampaikan pendapat terhadap isu aktual, dilengkapi dengan argumen pendukung, baik itu data dan alasan logis. Kemudian yang terakhir itu seperti biasa, kalian itu nanti akan mempresentasikan menanggapi hasil diskusi. Adapun diskusinya itu nanti kalian bisa berkelompok. Ya. Sudah berkelompok ya? Ya, berkelompok sesuai dengan nama media yang akan kalian analisis.
sebelum berkelompok, alangkah baiknya kita akan melakukan suatu penilaian 3. Seperti biasa, kalau yang pertama itu nanti di akhir pembelajaran, di mana pada penilaian akhir semester, atau PTS, atau penilaian yang lainnya. Kemudian yang kedua, penilaian untuk pembelajaran. Di sini ada tugas. Nah, kalian sudah tidak asing lagi dengan tugas ya. Tugas. Kemudian ada presentasi. Presentasi juga sudah terbiasa dengan presentasi, dan yang ketiga itu produk. Nah, selanjutnya itu ada penilaian sebagai pembelajaran. Di sini walaupun kalian itu sudah menggunakan template Canva, tapi tetap ada penilaian sikapnya. Jadi nanti ada form khusus untuk penilaian-penilaian untuk diri kalian dan untuk teman kalian. Ya. Sampai di sini paham ya? Oke. Nah, adapun tujuannya itu tadi 4.5. Berarti di sini menilai tentang keterampilan. Jadi penilaian keterampilan tersebut itu di KD 4.5. Di mana yang pertama itu kalian itu setelah melakukan proses pembelajaran ini, kalian itu bisa mengidentifikasi isi. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran ini siswa dapat membedakan fakta dan opini. Nah, ini fakta dan opini sudah ada pada pertemuan sebelumnya, ya sudah dipelajari karena itu termasuk ke dalam KD tag editorial. Selanjutnya yang ketiga itu dapat menentukan isu. Keempat, dapat menyampaikan pendapat beserta argumen. Jadi ketika kalian berpendapat itu tidak hanya berpendapat saja, harus ada argumen-argumen yang mendukung sehingga pendapatnya kalian itu bisa dijadikan suatu pemikiran atau pandangan kepada pembacanya. Dan yang terakhir itu kalian bisa mempresentasikan, kemudian menanggapi dan merevisi informasi berupa pendapatnya tadi. Ya. Itu tujuan pembelajarannya. Ya. Itu biasa, ada rumah. Ya. Kalian hidup di rumah? Ya. Sama siapa? Rumahnya orang tua. Ya, di sini ada rumah. Namun di sini Pak Guru akan menyambungkan materi yang akan kalian pelajari. Nah, karena ini berupa menyeleksi ragam informasi, pada rumah tersebut itu bawahnya ada tanah. Ya, ada tanah. Jika kalian hanya ada kayunya saja atau ada jendelanya saja, apakah rumah tersebut bisa berdiri? Nah, tidak bisa, harus ada tanahnya. Jika kalian punya atapnya saja, kemudian tidak ada dindingnya, ada pintunya, apakah kalian bisa membuat rumah? Tidak. Nah, ini masih ada hubungan dengan ragam informasi. Di mana ragam informasi di sini posisinya kalian itu materi ini termasuk ke dalam tanahnya. Jadi menyeleksi ragam informasi sebagai bahan editorial itu sebagai tanahnya. Nanti untuk strukturnya pada pertemuan selanjutnya itu posisinya berada di dinding dan jendela. Ada struktur dan unsur kebahasaan. Dan yang terakhir, seperti biasa, kalian disuruh membuat tag editorial. Tuh. Selanjutnya, pernah membaca koran? Pernah. Kemudian televisi? Oh ya, menonton. Kemudian internet? Ya. Isu apa yang sedang hangat di masyarakat pada sekarang ini? Sambo. Kemudian Lesti. Oh, Lesti ya. Terus apa lagi? Isu apa lagi yang sedang hangat dalam kehidupan kalian di masyarakat? Kira-kira isu apa? Banjir. Longsor. Terus apa lagi? Di desa kalian, adakah isu COVID? Nah, COVID mulai tumbuh lagi. Nah, sekarang kita lihat isu global di tahun 2022 berdasarkan United Foundation, di mana di sini ada 4 isu yang sedang hangat yang harus diselesaikan oleh seluruh negara, tidak hanya ada di Indonesia. Ya. Yang pertama, respon dan pemulihan COVID tetap utama. Ini masih ada pemulihan COVID ternyata sampai sekarang ini. Kemudian yang kedua,
pengentasan kemiskinan, janji tidak meninggalkan siapapun. Nah, di sini gara-gara COVID itu pasti ada sesuatu atau ada golongan-golongan yang dirugikan. Ya. Yang ketiga, isu apa? Mempercepat ambisi, dampak, dan akuntabilitas iklim. Nah, ini iklim juga masih menjadi isu yang sangat besar. Kemudian yang terakhir, krisis dan konflik kemanusiaan yang berkembang. ya, krisis dan konflik kemanusiaan yang berkembang. Ini adalah isu internasional yang harus diselesaikan oleh seluruh negara. Nah, termasuk kalian, karena kalian itu masih tercatat sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi kita bersama-sama untuk membangkitkan keempat isu ini dengan argumen-argumen dan pendapat-pendapatnya kalian. Ya. Paham sampai sini? Paham ya. Nah, begitu. Ini ketika kalian itu dari teks editorial. Selanjutnya, nah, ini seperti yang tadi Pak Guru tanyakan. Isu apa yang sedang ramai di masyarakat? Pak Guru mau ke rolet terlebih dahulu. Siap-siap untuk dijawab ya. Sudah siap? Belum siap. Ya. Mbak Lelani, silakan untuk menjawab pertanyaan ini. Nih, ya, isu apa yang sedang ada di masyarakat? Persilakan. Isu yang sedang ramai di masyarakat itu isu tentang pencabulan guru. Berdiri. Pencabulan guru terhadap salah satu murid. Oke. Terus apakah kalian sepakat dengan pemerintah terkait dengan harga bahan bakar minyak? Tidak, Pak. Ya, alasannya? Alasannya Nah, tolong diperhatikan, ini alasan-alasan ini berupa argumen dan pendapatnya Lelani. Nah, ini sebagai bahan dasar kalian ketika nanti mengerjakan LKPD kalian. Ya, contohnya itu seperti ini. Silakan, menurut saya tidak sepakat karena dengan kenaikan harga bakar minyak ini dapat merugikan masyarakat kecil. Mengenai karena mungkin tidak semua masyarakat itu mampu dan masyarakat kecil itu mungkin akan merasa kesulitan dalam mencari makan dalam sehari-hari. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus. Terima kasih Mbak Lelani sudah menjawab pertanyaannya. Kaget? Kaget Mbak? Ya, seperti biasa Pak Guru selalu bikin. Nah, itu. Ya. Ini adalah peta konsepnya. Jadi walaupun tadi sudah diceritakan bahwasanya terjadi kenaikan harga BBM dan masih isu-isu yang lainnya yang disampaikan oleh Mbak Lelani, kita akan belajar. Di sini adalah salah satu manfaat ketika sedang ada isu-isu hangat di masyarakat. Nah, kenapa ada tag editorial? Jadi kalian sebagai pembaca, sebagai pembaca koran, sudah bawa koran semua ya? Nah, coba tunjukkan. Nah, ada yang tidak bawa? Mas, tidak bawa? Oh ya, di sana. Oke. Sudah? Ya. Ini adalah peta konsep pembelajarannya. Di mana yang pertama itu identifikasi informasi berupa pendapat alternatif solusi dan kesimpulan. Ya, kemudian setelah itu menyeleksi. Setelah menyeleksi itu kalian baru membuat struktur tag editorial. Itu nanti pada pembelajaran selanjutnya. Setelah membuat struktur, kemudian unsur kebahasaan, dan yang terakhir adalah membuat tag editorial. Itu adalah peta konsep pada pembelajaran hari ini. Sudah siap? Silakan kalian berdiri. Nah, berdiri. Duduk lagi. Iya, duduk lagi. Nah, agar kalian itu tetap konsentrasi. Selanjutnya, nah,
Cara menyeleksi ragam informasi dalam teks editorial. Nah, itu juga nanti ada Pak Guru sampaikan di Canva juga. Jadi kalian ketika sudah berkelompok, nanti kalian mengeksplor materi-materi yang sudah disediakan oleh guru. Baik dari sumber belajar, kemudian dari YouTube-nya Pak Guru, dan kemudian dari blognya Pak Guru, kemudian dari sumber belajar itu dari Kemendikbud, dan dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, di sini Pak Guru hanya menyarankan dari sumber belajar dari Kemendikbud, karena di luar sana masih banyak materi-materi hoax atau hoax. Ya, itu jangan sampai kalian itu nyontoh materi oleh konten kreator anak-anak yang tidak bersekolah dan tidak bertanggung jawab juga. Nah, itu akan menyebarkan virus-virus pendidikan yang tidak baik dan tidak sehat. Jadi nanti kalian itu mencari sumber-sumber belajar yang sudah ditentukan oleh guru ya. Ya, ketakutan nanti ada kesalahan materi malah kalian itu akan terjerumus ke situ. Oke? Nah, di sini. Berdiri lagi. Kalau Pak Guru bilang selamat pagi, kalian tepuk 1. Kalau selamat sore, kalian tepuk 2. Kalau selamat malam, kalian duduk. Oh, ya. Tepuk selamat sore. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Ya, berarti ini kalian tidur ya. Tidur di rumah editorial tadi. Silakan kalian berkelompok, ya. Berkelompok. Sudah tidak sabar lagi nih masnya nih. Ya, berkelompok sesuai dengan apa yang sudah Pak Guru kelompokkan kemarin. Kemarin kan sudah dikelompokkan sesuai dengan media yang akan dianalisis. Ya, silakan kalian berkelompok. Ayo, Pak Guru hitung 3, 1. Ke depan lagi, Mbak. Ke depan, duduknya di depan. Tidak ada duduk yang di belakang, di depan harus terisi terlebih dahulu. Mas Kakak sendirian? Nggak berangkat, diisi Mbak. Depan tidak ada yang kosong. Nah, kalau belakang kosong tidak apa-apa. Ayo Mbak, depan. Beda kelompok ya. Sudah berkelompok? Ya. Gimana Mbak? Beda kelompok? Oh ya, beda kelompok ya. Kalau sudah, seperti biasa, semuanya barcode yang ada di depan. Berdiri semuanya, maju ke depan semuanya, barcode ini semuanya. Untuk LKPD. Pak Guru akan menyajikan LKPD untuk kalian pada pertemuan hari ini. Ayo, silakan maju semua. Jangan dari tempat duduk. Kemungkinan ada problem atau ada masalah ketika kalian membarcode. Benar. Nah, di barcode semua. Silakan. Mbak sudah di barcode? Belum. Nah. Sudah? Oke, terima kasih. Sehingga muncul tampilan seperti yang ada di layar. Sudah? Ada yang belum ada tampilan seperti ini? Oke, terima kasih. Sebentar dulu. Saatnya jam ke-6 dimulai.
which plan to begin the sixth lesson. Sudah muncul. Nah, ini Pak Guru kasih petunjuk dan sebagai pengalaman belajarnya kalian juga. Jadi walaupun TPA CK sekali ini ya, pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Yang pertama kalian klik presensi terlebih dahulu semuanya wajib. Ya, ini sebagai bukti administrasi. Presensi. Yang tidak berangkat nggak usah presensi ya, biarkan saja. Kemudian selanjutnya ke bawahnya lagi itu ada nama kelompok, kemudian kelasnya. Kalau sudah, tolong diperhatikan dulu ya, tolong diperhatikan dulu. Kalau ada kendala nanti baru ditanyakan ya. Ini ada tujuannya, petunjuknya. Nah, di sini kalian tempelkan. Coba kelompok mana yang belum ada korannya? Pak Guru pengen tahu. Korannya semuanya? Nah. Oke, di sini ada teks editorial atau di pojok opini atau di tajuk rencana. Itu adalah pendapat dari redaksi, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, setelah itu kalian memfoto teks editorial tersebut, kemudian tempelkan ke template Canva ini. Sudah? Kalau sudah, lanjut yang kedua. Tulislah isu aktual yang terdapat pada teks editorial. Setelah itu kalian menulis seperti biasa. Untuk isu aktual, yang ketiga, identifikasikan pendapat yang terdapat pada teks editorial tersebut. Selanjutnya yang keempat, identifikasikan argumen-argumen pendukung pada pendapat tersebut. Selanjutnya yang kelima itu menyimpulkan. Nah, simpulannya berisi pendapat, kemudian alternatif solusi dan simpulan. Nah, ini nanti yang poin 5 ini sebagai bahan untuk juga struktur teks editorial. Paham? Oke, Pak Guru kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Silakan. Ada kendala? Belum ada. Oke. Powernya lengkap ya? Lengkap. Ini ada kendala? Sudah Mas? Sudah menemukan tajuk rencana atau teks editorialnya? Ini berarti pakainya foto, Pak? Gimana? Foto. Foto ditempelkan ke Canva. Kemudian yang ada di nomor 1. Itu bukti kalau itu pekerjaannya kamu itu dari koran Kompas, tapi hanya mengambil itunya saja ya Mas. Yang covernya ada di belakang. Oh, yang covernya ada di belakang. Nah, ya. Ini judulnya apa Mas? Judulnya
kuat dan stabil dan independen. Oke. Yang keduanya enggak. Masalah Myanmar tak kunjung selesai. Ya, masalah Myanmar tak kunjung Selesai. selesai. Oke. Ini koran Kompas Sabtu 29 Oktober 2022. Ini masih isu hangat ya. Iya. Ya, tadi Pak Guru mau klarifikasi kepada isu yang disampaikan oleh Mbak Lelani. Sudah Mbak Lelani? Sudah ya? Sudah. Ya, tadi sudah menyampaikan isu ya. Isu yang sedang hangat di masyarakat. Memang isu yang ada dan itu tidak bisa dipungkiri lagi. Dan tapi kita sebagai manusia harus bisa menyeleksi isu-isu yang ada di masyarakat. Karena isu-isu yang ada di masyarakat itu pasti ada pendapat, setelah pendapat ada argumen, seperti yang ada di tag editorial tadi. Ya. Jadi tidak mentah-mentah kalian atau Mbak Lelani tadi menyampaikan isu, langsung kemudian menjadi suatu kenyataan dan menjadi ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Ya. Tadi Pak Guru juga kaget. Ini tentang dunia pendidikan, sedang menyoroti dunia pendidikan. Tapi kita kaji dulu. Lah, ini salah satu manfaat kalian itu mempelajari tag editorial. Jadi isunya diklarifikasi terlebih dahulu. Kemudian di situ ada pendapatnya. Pendapatnya itu dari siapa saja. Setelah pendapatnya dari siapa saja, contohnya dari si A, si B, kemudian dari pendapat tersebut itu ada argumen. Nah, dari argumen-argumen tersebut nanti kalian akan menyimpulkan terhadap isu yang sudah ada di tajuk rencana atau tag editorial tersebut. Ya. Ya, bukan. Paham ya? Paham ya. Pak Guru pun tidak menghalangi ketika kalian mengangkat isu terkait dengan pelecehan seksual dan lain sebagainya. Tidak, karena kalian ya, Pak Guru yakin kalian sudah kelas 12. Nah, ini saatnya kalian itu belajar terkait dengan isu-isu yang sedang ramai di masyarakat. Oke. Paham ya Mbak Lelani? Paham. Iya, dan dari kelompok Suara Merdeka. Ya. Ya, Suara Merdeka dengan judul yang akan dianalisisnya, Pak. Metaverse Ibu Kota Nusantara. Oke, siap. Metaverse Ibu Kota Nusantara. Ini yang kedua, editorial yang kedua. Apa nih, Mbak? Proyek baru Barcelona belum bertaji. Ya, kalau ini mungkin dari luar negeri ya, bukan dari isu yang ada di Indonesia, seperti yang tadi Pak Guru sampaikan. Paham? Oke, terima kasih untuk kelompok Suara Merdeka. Ini buat yang pendapat sama simpulnya pendapat dari kita kan? Iya, pendapat kemudian alternatif solusinya kira-kira apa? Kemudian simpulannya juga sama. Alternatif solusinya dari kita yang dari sini. Ya, bisa dari situ, bisa dari kamu. Jadi nanti ini akan menjadi bahan untuk kamu membuat tag editorial. Ya, dituliskan saja terlebih dahulu. Nanti kamu akan dikomentari oleh kelompok-kelompok lain. Ya, paham, Mbak Nada? Paham. Gimana? Misi. Nah. Gimana Mbak Jessica? Kalau misal isu aktualnya sampai Gimana? berapa? Oh, tidak apa-apa. Itu isu yang ada di tag editorial apa? Oh, judulnya Kompas juga ya ini ya. Ya, sama dengan sebelah apa ya? Oh, tanggal bedanya, beda tanggal. Beda tanggal. Oke, tidak apa-apa. Berapa? Ya, itu isunya tentang apa? Perekonomian yang turun. Perekonomian nasional mencatat deflasi berturutan pada Juli Agustus. Konsumsi masyarakat perlu digenjot. Ya, itu isu yang ramai pada waktu itu. Tidak apa-apa. Yang kedua juga sudah. Ini Gimana? di sini Pak. Iya. Ada pendapat-pendapat ya. Iya. Komoditas yang harganya turun antara lain daging beras, tomat, bayam, bawang merah, pisang. Nah, ya, itu nggak apa-apa, itu kan pendapat. Pendapat itu. Berarti ikut juga Pak. Ya bisa, ikut Ditulis juga. Ikut. Ya, menurut kalian ditulis atau tidak? Ditulis, tapi itu kata-katanya harus dibuka nggak sih?
Ya harus sesuai di situ. Nah, nanti kan kalau yang terakhir yang di nomor 5 coba. Nomor 5. Nah, itu kan ada pendapat, alternatif solusi dan kesimpulan, itulah baru dari kalian. Dari kalian dan ada dari sininya Berarti sebagai yang bukti. ini Semuanya Nah, ini semuanya kan- menurut koran yang sebelumnya. ini sesuai yang Iya, identifikasi iya, pendapat. identifikasi ya, tolong dipahami. Oke. Sehat semua ya? Ya, karena kesehatan sedang diganggu lagi, banyak sekali peserta didik yang tidak berangkat ke sekolah. Ya. Makasih, Pak. Iya, kalau mau ini juga ada musiknya. Ini kalau mau musikannya ada di sini, diklik aja. Tapi terserah kalian karena kondisi kalian itu beda-beda cara belajarnya. Itu Pak Guru menyediakan musik juga ya. Musik juga di bawah. Ini Pak Guru tidak mewajibkan karena mungkin ada peserta didik yang cara belajarnya dengan musik dan ada peserta didik dengan cara diam diri atau bersemedi cara belajarnya. Ya, bersemedi, dia berdiam diri. Jadi Pak Guru bebaskan kalian, terserah. Menggunakan headset boleh? Boleh, silahkan. Jika kalian membutuhkan materi atau sumbernya, ini adalah sumber di LKPD di terakhir. Itu kan ada itu seperti biasa, ada barcode, kemudian ada rumah belajar. Dari kanvanya kalian itu sudah bisa. Nah, kalau di kanvanya kalian itu sudah ada, tidak perlu kalian barcode ke depan seperti ini ya. Diklik saja. Klik langsung pasti akan muncul materi. Nah, contohnya yang belajar, ini yang dari Kemendikbud. Jadi kalian itu tidak perlu pusing-pusing dan bingung-bingung lagi untuk mencari materi. Karena pemerintah pun sudah menyediakan sumber belajar yang sangat valid sekali. Nah, sudah 2 tahun ini kalian sudah mendaftar belajar ID kan ya? Nah itu, silakan manfaatkan. Nah, di sini pencarian kemudian ketik editorial. Itu akan muncul materi-materi yang menjadi sumber belajar kalian. Dengan kerja kelompok mungkin ada beberapa yang mencari materi di internet, kemudian ada yang mencari di sumber belajar, kemudian di YouTube. Ada masalah? Belum ada. Oke. Coba yang laki-laki berdiri, yang laki-laki berdiri. Ya, yang laki-laki. Jasnya diangkat dulu, jasnya. Jasnya diangkat. Jasnya diangkat. Nah, ya, tolong baju yang di dalam tolong dimasukkan. Ini Mas, ini masih keluar. Nah, ini masih keluar, dimasukkan. Ya, dimasukkan. Hadapnya ke sana, Mas. Kembali dulu, kemudian jalan ke sana. Nah, kayak gitu. Ke sana, ke belakang. Nah, kayak gitu. Ya, jangan. Yang Mbak Elis juga senyum-senyum untuk Mbak Elis. Aduh, Mbak Elis. Nah, ya. Itu penilaian sikap kalian. Ya, ini adalah salah satu penilaian sikap. Ke atas, tolong diperhatikan, 2 menit ini kalian akan Pak Guru suruh untuk melakukan penilaian diri kalian dan untuk melakukan penilaian antar teman. Atas sendiri. LKPD yang ada di atas. Ini penilaian sikap. Silakan kalian klik. Dua menit, Pak Guru timer.
Yang tadi, Mas. Yang pertama untuk penilaian diri itu nama diri kalian. Ya, kalau untuk menilai penilaian antar teman silakan pilih nama teman. Nah, nama teman, tolong diperhatikan, nama teman yang ada di kelompok kalian. Jika sudah ada yang menilai tidak usah. Contoh, kakak dengan Mbak siapa? Revani. Berarti yang ketiga ini, yang ketiga namanya siapa, Mbak? Mbak Anissa itu tidak akan menilai Mbak Revani, tapi menilainya kakak. Jadi muter. Nah, jadi penilaian antar temannya muter. Nah, contoh tadi ada yang bajunya tidak dimasukkan, ya Mas. Ya, bajunya tidak masukkan, silakan untuk menilai Mas Imam. Ya, tuh. Namanya kenapa? Ada kesalahan nama? Oke, maaf ya Pak Guru langsung benerin. Sambil kerja kelompok. Tidak apa-apa. Ada kesalahan nama. Yanu Marcel kan? Ini namanya benar. Coba Mbak, maju ke depan salah satu. Ayo Mbak. Tidak apa-apa. Untuk penilaian sikapnya. Oh iya. Bentar. Namanya Pak Guru, kemudian siapa lagi? Coba. Dia Puspitasari, kemudian oh itu teman Pak Guru, satu MGMP. Jadi kemarin Pak Guru itu praktek untuk kegiatan MGMP, jadi Pak Guru lupa. Untuk mengganti ternyata ini buat kelas 12 MIPA 2. Oke. Ntar langsung Pak Guru ganti. Silakan kalian reload, tidak usah panik, tidak usah kaget. Silakan mengisi penilaian sikap terlebih dahulu.
Belum ada yang mengirim? Kalau setelah penilaian sikap ini selesai, silakan kalian melakukan penilaian pengetahuan. Ya. Akan kalian melakukan penilaian pengetahuan. Itu langsung nanti akan muncul nilainya. Gimana? Nama kamu nggak ada? Coba. Ada baru 2 top, satunya nggak ada. Oke, perlu lewat lagi. Maaf ya Mbak. Ya, tidak apa-apa. Pasti sudah langsung ada. Coba di-reload lagi untuk penilaian sikapnya. Jangan mengisi yang tadi nama yang pertama ya. Kalau yang nama pertama itu kan teman MGMP Pak Guru. Ada Bu Dia, ada Pak Wahyu, ada Bu Hestri. Nah, jadi seperti itu. Bu Dia. Iya. Sudah ada ya? Sudah. Ada pertanyaan? Penilaiannya juga masih sama namanya. Oke, ditahan dulu. Ini adalah salah satu kendala ketika pembelajaran teknologi ya. Kadang-kadang ada miss yang tidak terduga, tapi insya Allah cepat teratasi. Pengetahuan. Di penilaian pengetahuan ya Mas, Mas Aka, namanya masih Dia, kemudian ya nggak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan di-reload lagi, di-reload lagi.
saatnya. Nah, waktu sudah mendekati. Jadi kalian akan melaksanakan presentasi. Sambil kalian mengerjakan penilaian sikap, mungkin ada beberapa kelompok terlebih dahulu yang maju ya untuk melakukan presentasi. Untuk melakukan presentasi, jadi beberapa kelompok maju. Pakai rolet lagi? Oh, oh iya. Oh, barangkali harus siap. Barangkali ada yang sudah siap, silahkan maju. Yang sudah siap. Ya, Pak Guru. Nanti apa-apa rolet untuk menunjukkan apa-apa rolet gitu ya. Oke, silakan kelompok yang sudah siap maju untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian. Silakan. Moderator? Ya, moderator. Berapa pertanyaan rencananya? Satu saja penanya ya, karena waktunya terbatas. Bentar dulu. Silakan. Jangan lupa dikirim dulu. Dikirim ke kantornya Pak Guru. Ya, yang kirim sudah dikirim? Oke, kalau sudah, bentar Pak Guru tampilkan ya. Ini adalah hasil karya dari kelompok Kompas. Kita lihat bersama-sama. Nah, kalian pun nanti pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan setelah pembelajaran ini, kalian bisa berkomentar di kelompoknya Gustami atau kelompok Kompas. Ada Gustami, kemudian ada Jessica, ada Mesaro, dan ada Rini Dwi. Mungkin agak geser ke sini apa ya, Mbak? Sini. Terus, nah agar, oke. Persilahkan untuk melakukan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Kompas, saya Jessica Stefani absen 17, dan di sebelah saya ada Gustami Anggreni absen 13, dan di sebelahnya lagi ada Mesaro absen 21, kemudian di sebelahnya lagi ada Rini Dwi Ikmawati absen 30. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Teksnya. Nah, di sini adalah contoh teks editorial yang sudah kami analisis. Berdasarkan teks editorial tersebut, kelompok kami menyimpulkan isu aktual yang terdapat pada teks editorial yang berjudul Mendongkrak Kembali Inflasi. Isu aktual yang terdapat pada teks editorial, perekonomian nasional mencatat deflasi berturutan pada Juli dan Agustus. Konsumsi masyarakat perlu digenjot. Nah, selanjutnya ada identifikasi pendapat. Identifikasi pendapat yang terdapat pada teks editorial. Pada Pusat Statistik mencatat deflasi 0,10% dan 0,05% pada bulan Juli dan Agustus 2020. Inflasi bulanan turun sejak Februari dan hanya sedikit membaik pada Juni. Kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi 0,86%,
dan menyumbang 0,22% pada deflasi keseluruhan. Komoditas yang harganya turun antara lain daging ayam ras, tomat, bayam, bawang merah, pisang selain tarif angkutan udara. Nah, selanjutnya ada juga identifikasi argumen pendukung. Identifikasi argumen pendukung terdapat pada teks editorial. Turunnya inflasi telah diprediksi. Wabah COVID-19 menekan aktivitas ekonomi. Namun, deflasi yang menggambarkan tersedianya barang, tetapi tak terjadi konsumsi, juga terjadi pada bulan September 2019. Deflasi kali ini yang terjadi 2 bulan berturutan perlu diwaspadai karena besar kemungkinan disebabkan daya beli masyarakat belum pulih. Pada sisi lain, survei Kompas pada Agustus lalu menemukan masyarakat ekonomi menengah atas masih menahan diri bekerja penuh ataupun berbelanja. Nah, tadi itu adalah hasil analisis dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Mau bertanya? Sebut nama ya. Perkenalkan, nama saya Iska Aristaningsi dari kelompok Antara News akan bertanya kepada kelompok Kompas. Menurut kalian, bagaimana solusi tentang masalah yang ada berdasarkan teks editorial yang kalian analisis? Baik, Iska, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kelompok kami akan menjawab pertanyaannya. Menurut kelompok kami, cara atau solusi untuk mengatasi deflasi tersebut yaitu dengan menaikkan uang yang beredar di masyarakat. Belanja dan investasi pemerintah dapat diarahkan pada sektor produksi di dalam negeri yang cepat dikonsumsi, serta dengan menumbuhkan kewirausahaan. Nah, tadi itu adalah jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah dipahami? Sudah. Ada yang mau bertanya lagi? Dengan inflasi yang ada di kalau Tidak ada. Untuk menyimpulkan yang poin kelima tadi. Baik, kalau misal tidak ada, kita lanjut pada kesimpulan dari analisis teks editorial dari kelompok kami. Simpulkan pendapat, alternatif solusi, dan simpulan pada teks editorial tersebut. Pendapat, turunnya inflasi telah diprediksi. Wabah COVID-19 menekan aktivitas ekonomi. Namun, deflasi yang menggambarkan tersedianya barang, tetapi tak terjadi konsumsi, juga terjadi pada bulan September 2019. Deflasi kali ini yang terjadi 2 bulan berturutan perlu diwaspadai, karena besar kemungkinan disebabkan daya beli masyarakat belum pulih. Alternatif solusi. Untuk mengatasi deflasi, dapat dilakukan dengan menaikkan uang beredar di masyarakat. Simpulan, perlambatan ekonomi yang dialami oleh pemerintah disebabkan karena adanya wabah COVID-19 yang telah menekan aktivitas ekonomi. Untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut, banyak cara yang telah diupayakan oleh pemerintah, di antaranya pemerintah mendorong permintaan antara lain dengan membantu peningkatan penerimaan kelompok menengah melalui bantuan pulsa listrik. Pemerintah juga memberikan bantuan sosial dan dana desa yang dikaitkan dengan penciptaan pekerjaan. Dengan menaikkan uang yang beredar di masyarakat, belanja dan investasi pemerintah dapat diarahkan pada sektor produksi di dalam negeri yang cepat dikonsumsi, serta dengan menumbuhkan kewirausahaan. Di atas segala upaya itu, penyebaran virus COVID-19 harus dapat segera diatasi, karena pemulihan ekonomi bergantung pada pengendalian persebaran COVID-19. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk kelompok Kompas sebelumnya. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Tidur. Selanjutnya, sudah diisi semua untuk penilaian pengetahuannya? Ya, tadi kan baru satu kelompok. Berarti nanti ada satu kelompok lagi yang akan menampilkan hasil kerja kelompok kalian. Silakan, ada yang sudah siap? Imam. Moderator. Sudah dikirim? Tugasnya sudah dikirim LKPD-nya, Mbak? Sudah. Halo. Sudah, Pak. Sudah. Nama? Al-Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Suara Merdeka akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elisha Rahmawati. Mbak, kurang geser ke sini lagi Pak ya. Mungkin yang di belakang itu tidak melihat karyanya kalian. Terus ke sini lagi. Terus. Dari kelompok yang ada di belakang sudah terlihat? Sudah. Nah. Nama saya Imam Solihin. Nama saya Tuna Febriana. Nama saya Luthergi Pamungkas. Mbak, gimana Mbak, Mas? Yang kelompok yang di belakang, terutama yang di belakang. Makanya kalau duduk itu lebih baik duduk di yang di belakang jadinya ya kayak gitu. Sudah Mbak? Yang pertama. Tulislah isu aktual yang terdapat pada teks editorial. Pertama, pembunuhan terhadap Brigadir Joshua oleh mantan Irjen Verdi Sambo dan kawan-kawan. Yang kedua, tembakan gas air mata polisi setelah pertandingan berakhirlah yang antara lain menjadi penyebab kematian paling tidak 125 penonton sepak bola. Tembakan itu menyebabkan penonton panik dan mereka berlari ke arah pintu keluar. Nomor 3, identifikasi pendapat yang terdapat pada teks editorial. Paragraf 2. Jelas membuat kepolisian sebagai semacam perkumpulan orang-orang kejam, bukan sebagai pelindung yang lemah, bukan penegak hukum yang mengatasi persoalan secara hukum, bukan memberikan rasa aman kepada orang lain. Paragraf 3. Jika polisi tak menembakkan gas air mata, bisa jadi korban tragedi tak terjadi. Paragraf 4. Juga jika banyak sekali anggota polisi yang hidup dalam kemewahan yang tak sesuai dengan gaji, akan makin menunjukkan ada yang tak beres dalam institusi kepolisian. Bisa ada anggota yang melakukan tindakan pidana korupsi, bisa ada saja anggota yang mendapatkan sumber keuangan dari hal-hal yang ilegal, termasuk menjadi pengedar narkotika. Ini juga sangat memprihatinkan. Paragraf 5. Sangat bahaya jika kepolisian tidak dipercaya publik, sangat bahaya jika kepolisian dianggap tidak profesional. 4. Identifikasikan argumen pendukung terdapat pada teks editorial. Ada banyak alasan mengapa 7 mantan Kapolri mengungkapkan keprihatinan kepada Polri. Mereka prihatin karena adanya persoalan-persoalan memungkinkan reputasi kepolisian jatuh. Pembunuhan terhadap Brigadir Joshua oleh mantan oleh mantan Irjen Verdi Sambo dan kawan-kawan jelas membuat kepolisian sebagai semacam perkumpulan orang-orang kejam. Kita juga tahu polisi sangat terlibat dalam tragedi Kanjuruhan, tembakan gas air mata polisi serta pertandingan berakhirlah yang antara lain menjadi penyebab kematian paling tak 125 penonton sepak bola. Kata para mantan Kapolri, akan ada pelunturan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian. Karena itulah para mantan Kapolri meminta kepada
Kapolri Listio Sigit Prabowo dan seluruh pejabat utama Polri tetap profesional, menjaga peningkatan kinerja dan mengembalikan kepercayaan publik. Sangat bahaya jika kepolisian tidak dipercaya publik. Sangat bahaya jika kepolisian dianggap tidak profesional. 5. Simpulkan pendapat, alternatif solusi, dan simpulkan pada teks editorial tersebut. Pendapat. Menurut pendapat kelompok saya, pihak kepolisian sekarang lebih berhati-hati lagi dan lebih ketat dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi lagi kasus seperti penembakan Brigadir J oleh Ferdi Sambo, tragedi Kanjuruhan, dan konsorsium judi 303. Alternatif solusi. Alternatif solusi menurut saya tentang kasus Ferdi Sambo yaitu segera diselesaikan dengan cara terang-terangan dan seadil-adilnya tanpa memandang derajat dan martabat agar tidak ada pelenturan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian. Simpulan, sebaiknya hal ini tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Dilakukannya lagi pengawasan yang ketat oleh anggota-anggota Polri yang lainnya. Pengalaman para mantan Kapolri bisa dijelaskan sebagai guru. Jadi nasihat-nasihat itu sebaiknya dimaknai sebagai inspirasi memperbaiki Polri. Diberitahukan kepada panitia pembukaan P5 untuk berkumpul di lapangan basket sekarang juga. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami. Ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Perkenalkan, saya Suryanti dari kelompok Kompas akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa 7 mantan Kapolri mengungkapkan keprihatinan kepada Polri terhadap kasus Ferdi Sambo? Jadi jawabannya karena mereka prihatin adanya persoalan-persoalan yang memungkinkan reputasi kepolisian jatuh. Ya, Pak, ada yang mau tanya lagi? Oh, Mbak Nada mau bertanya, silakan Mbak. Bisa. Perkenalkan, nama saya Nada dari kelompok Antara News. Saya mau bertanya tentang kejelasan simpulannya dari tidak jelas. Lebih didekatkan lagi. Sebaiknya hal ini tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Dilakukannya lagi pengawasan yang ketat oleh anggota-anggota Polri yang lainnya. Pengalaman para mantan Kapolri bisa dijadikan sebagai guru. Jadi nasihat-nasihat itu sebaiknya dimaknai sebagai inspirasi memperbaiki Polri. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan diakhiri ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melakukan presentasi ya dari kelompok Kompas dan kelompok Suara Merdeka. Ya. Jadi itu bagi kelompok yang lain silahkan dikirimkan. Sekarang juga nanti Pak Guru cek, coba Pak Guru cek terlebih dahulu. Lima kelompok sudah mengirim. Yang pertama dari kelompok Aristawati. Mana Mbak Arista? Oke, kemudian Mas Al-Huda tadi ya sudah maju. Tasya. Ya. Ustami tadi sudah, dan Imam Solihin. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita lihat
Bentar ya. Dan loading.